Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Suatu sukacita yang besar senantiasa kita alami, kita rasakan jika kita mengamini akan karya pemeliharaannya. Tuhan telah menjaga kita pada malam hari dan dibangunkan pada pagi ini untuk beraktivitas. Karena itu mari siapkan waktu kita, siapkan hati kita, berikan ruang bagi Dia untuk kita mendengarkan sabdanya. Mari berdoa. Ya Allah, kini kami sedia mendengarkan sabdamu. Kami rindu untuk senantiasa dibaharui oleh sabda Allah, sehingga hidup ini bermakna dan hidup ini Allah jadikan sarana untuk mewartakan kabar kebenaran. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang sama-sama Allah kasihi, bacaan kita pada edisi Kamis 16 Desember 2021 dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama dikasih Allah, selama 40 tahun Nabi Yesaya mencoba untuk mengembalikan kerajaan selatan Yehuda dari jalan yang berdosa. Sekitar 75 tahun setelah Yesaya meninggal, Allah membangkitkan juru bicara lain, Nabi Yeremia, untuk meneruskan penyampaian pesannya kepada umat. Seperti Yesaya, Yeremia juga melayani di Yehuda selama 40 tahun. Dan sekitar tahun 625 sampai 585 sebelum Masehi. Berita dari Allah melalui Nabi yang setia ini terbukti dengan jatuhnya Yerusalem akibat serangan tentara Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Yeremia selalu dikenang sebagai seorang nabi yang menyampaikan kebenaran Allah tanpa kompromi, meskipun ada tantangan yang kuat. Perikop bacaan kita pada hari ini berjudul Perjanjian Baru. Pemilihan presiden sudah lewat beberapa waktu lalu. Presiden terpilih sudah dinyatakan, bahkan sudah memulai masa baktinya selama 5 tahun pada periode yang lalu. Dan beberapa waktu ke depan lagi, selama 5 tahun akan dijalani. Janji yang pernah terucap saat kampanye sekarang seharusnya mulai direalisasikan dalam tindakan konkret, program kerja membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Kita semua dipanggil untuk mengawal para pemimpin kita agar mereka menunaikan janji-janji mereka. Tentu kita berharap agar mereka tidak ingkar janji. Untungnya Allah tidak seperti beberapa dari mereka. Ini terlihat pada perikop yang kita baca hari ini. Allah tidak memutuskan perjanjiannya dengan bangsa Israel sebagai akibat pemberontakan mereka. Ia malah melakukan inisiatif dengan mengganti atau memperbaharui perjanjian Sinai yang telah dilanggar oleh umatnya dengan suatu perjanjian baru. Isi perjanjian itu tetap sama, yaitu
Allah tetap menjadi Allah bagi umat Israel. Pemburuan itu ada pada media penjelasan perjanjian. Pada perjanjian Sinai, janji Allah ditulis pada 2 loh batu yang kemudian dikembangkan menjadi hukum tertulis, yaitu Taurat. Pada perjanjian yang baru, Allah menuliskannya langsung pada hati dan batin umatnya. Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa dan kenajisan. Jika hati seorang tidak diubahkan, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan berkanjang dalam dosa. Ia akan melawan Allah. Perjanjian itu telah digenapi melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, serta turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Allah melalui Tuhan Yesus menyapa langsung kehidupan kita dan menyucikan hidup kita dari dosa. Sementara itu Roh Kudus menjaga kita, menjaga hati kita untuk tetap setia dan mengenal Allah dengan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dosa, melainkan berada dalam lingkup kasih anugerah Allah. Kita dimampukan untuk taat kepada firman-Nya sehingga kita bisa menjadi umat-Nya. Mari kita mengucapkan syukur untuk hal tersebut dan dengan konsisten melakukannya. Roh Kudus akan menuntun, membimbing, memperlengkapi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah, kembali kami menaikkan syukur. Begitu Engkau menyatakan kesetiaan-Mu pada janji-Mu. Periode-periode kesetiaan umat Allah silih berganti. Namun yang tetap bahwa Allah tetap pada janjinya dengan memakai berbagai media. Bahwa salah satu kegenapan dari semua itu adalah bahwa janji Allah dan keselamatan hadir di dalam diri Yesus Tuhan, Firman yang menjadi manusia. Di bulan-bulan Desember ini pun pula kami mendengarkan, memperdengarkan, mengamini, menghayati bahwa Allah tetap setia kepada perjanjiannya. Allah tetap menuntun, membimbing umat-Mu dalam kedosaan mereka. Engkau memanggil mereka. Dan setiap masa, setiap periode, setiap waktu, Allah memakai berbagai metode sesuai dengan masanya. Kiranya masa-masa perayaan Natal ini, umat Allah senantiasa diingatkan tentang perjanjian yang baru dalam Yesus Kristus. Hati ini dibawa kepadamu. Kami berdoa untuk umat Allah, kaum keluarga yang dalam pergumulan mereka, dalam hati yang remuk, karena ketakmampuan, karena dosa, karena ketaksetiaan mereka. Allah, jangan membiarkan mereka, angkatlah mereka, kokoh teguhkanlah mereka, sehingga mereka dimampukan melihat karya-Mu, cinta kasih-Mu di masa-masa kegelapan dan di masa-masa yang penuh pengharapan ke depan dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun, membimbing mereka dalam setiap pergumulan mereka, mengantar untuk datang kepadamu, mengakui kedosaan dan ketakmampuan mereka. Bapa di surga, peliharakanlah segenap umat Tuhan. Umat Tuhan yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat rumah sakit maupun yang dirawat rumah mereka masing-masing. Umat Allah yang dalam kedukaan karena dipisahkan dari orang yang mereka kasih dan yang mengasihi mereka karena kematian. Tuhan,
peliharakan, hiburkan, dan kuatkan. Sehingga kami dimampukan menikmati berita Natal di Desember ini. Yang doa kami mengharapkan kami dengarkan ya Allah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Kamis 16 Desember 2021 dengan tema perjanjian yang baru. Janji Allah tetap berlaku, tetapi Allah memakai media yang berbeda pada setiap masa. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari kita jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Tetap sehat, Tuhan bersama kita. Amin.